dan samping saya Ahmad Masugroho. yang satu lagi saya Fadila, dan yang satu lagi nanti akan diperkenalkan sendiri. Lalu kita melakukan video ini untuk mendapatkan nilai UTS dalam mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata 2 yang diajarkan oleh Ibu Rizky Nurul Nugraha SST Park MM Park. Langsung aja kita masuk ke perkenalan dari narasumbernya sendiri. Silakan. Oke, halo, saya Ilham Fajriansyah. Saat ini saya Marketing Manager Magic Art 3D Museum Jakarta Kota Tua. Instagram saya The Fajriansyah. Channel YouTube saya Keluarga Biasa Channel. Ya itu aja sih yang saat ini lagi konsumsi. Langsung aja kali ya ke pertanyaannya. Boleh. Ini kan mata kuliah perencanaan. Gimana perencanaan awal dibangunnya wisata Museum 3D Art ini dan penerapan perencanaannya yang terus berjalan sampai saat ini? Oke, perencanaan awal tuh memang ini kan bagian dari investasi pihak luar ya. Ini kan perusahaan milik asing, dan waktu itu kan Jakarta juga sedang gencar-gencarnya melalui Presiden Republik Indonesia, di mana Kemenkraf ini untuk menarik investor-investor untuk mengembangkan dunia wisata gitu kan. Dan adalah seorang yang punya usaha, sudah punya usaha beberapa usaha karaoke di Indonesia, akhirnya melihat sebuah peluang dari membuat museum 3D ini. Lalu berkenalan dengan pihak Dinas Jakarta dan diberikan sebuah lokasi, sebuah tempat di Kota Tua yang merupakan salah satu tujuan wisata dan juga memiliki gedung-gedung yang cukup memadai untuk dijadikan sebuah museum. Oleh karena itu dinamakan museum, karena dia berada di area-area museum yang terdapat di area Kota Tua seperti itu. Dan di situ juga lukisan-lukisan juga, kalau masuk ke area pertama juga ada beberapa lukisan-lukisan yang dilukis oleh, ada informasi ya, dilukis oleh beberapa pelukis terkenal di dunia. Ada informasi di situ ya, cukup oke, cukup baik ketika memang tempat kami dibilang museum sih. Perencanaan awalnya seperti itu, dan akhirnya untuk penerapannya masih berjalan saat ini adalah kita kerjasama dengan pelukis-pelukis dari Korea langsung, di mana pelukis-pelukis ini memang sudah punya pengalaman bekerja membuat trik eye di beberapa negara, di London, di Dubai, di Tokyo, segala macam, dan mereka yang kita datangkan ke Indonesia. Jadi totalitas dari investor atau dari owner kita nih sangat ditunjukkan dengan mengundang mereka, dan juga melakukan kerjasama dengan pelukis-pelukis seniman 3 dimensi dari Jakarta. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah pada akhirnya untuk maintenance dari lukisan 3D yang ada sekarang. Kalau kita nggak mungkin ketika kita memaintain mengundang pelukis dari Korea segala macam, dan akhirnya si pelukis dari Indonesia ini juga mendapatkan ilmu dari pelukis Korea seperti itu. Jadinya Museum 3D ini saat ini berada di salah satu tempat untuk menampilkan suasana modern di antara museum-museum yang sudah lama yang terdapat di area Kota Tua tersebut. Kalau seandainya pengunjung-pengunjung mungkin ingin merasakan beberapa museum sejarah, museum wayang, museum seni rupa, nah ini loh ada museum modernnya juga kok di daerah sini, di mana ya di Magic Art 3D Museum seperti itu. Jadi yang dari Korea itu langsung lukis langsung melukis, dan itu bedanya saya bisa bilang kenapa Magic Art 3D Museum akan menghasilkan sebuah gambar yang bagus di kamera, karena semuanya benar-benar dilukis tangan. Ada beberapa yang tempat, karena saya tahu gitu ya, ada beberapa tempat yang lukisan 3D-nya ini ada printing, ada menggunakan banner, ada yang tidak maksimal segala macam, sampai akhirnya begitu difoto ada cahaya yang berbalik ke kameranya segala macam itu. Dan di sini benar-benar art lah, magic art lah. Kenapa dinamakan magic art? Ya itu seni yang manipulasi ya. Lanjut lagi ya. Apa aja sih Pak yang dilakuin sama destinasi wisata ini untuk menuju sebuah perkembangan yang lebih baik? Contohnya kayak yang saat ini dilakuin tuh apa aja, atau promosinya atau sebagainya macam? Oke, dari sisi promosi kita nggak bisa bergerak sendiri pastinya. Dari sisi promosi juga kita butuh bantuan lingkungan untuk mengembangkan promosi kita seperti itu.
kita punya media promosi sosial media lah yang udah nggak diragukan lagi saat ini. Digital marketing sedang berkembangnya segala macam, apalagi menuju area 4.0, nanti akan ada 5.0 segala macam. Kalau dulu itu kan orang hanya menonton, beli tidak beli itu urusan dia segala macam, dan sekarang kan digabung lagi tuh digitalnya dikasih. Akhirnya kita kerjasama juga dengan semacam Traveloka, semacam Loket.com. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengembangkan promosi kita juga, karena ketika kita kerjasama dengan digital yang seperti itu, maka mereka pun pasti akan mempromosikan kita. Otomatis ketika kita kerjasama, oke, lo bisa beli tiket di Traveloka, maka Traveloka pun akan menginformasikan kepada orang bahwa Traveloka sudah kerjasama dengan Magic Art 3D Museum, di mana Traveloka membeli tiket Traveloka, tiket Magic Art di sini bisa mendapatkan diskon 10%. So far so good. Tapi sebelumnya kan saya juga pernah dengar yang bikin paket wisata, tapi include beberapa museum yang lainnya, itu kan bisa dibilang bentuk dari promosi juga ya Pak? Betul. Nah itu bisa dijelaskan? Oke, sebenarnya tujuan awal itu bukan dalam bentuk promosi sebenarnya. Tujuannya bukan bentuk promosi. Cuma kita berpikir gini, oke, kalau kita mau ngambil pengunjung dari grup sekolah, sekolah ini keluar sekolah ini namanya study tour. Ketika kita mengundang mereka ke Magic Art 3D Museum, maka mereka akan hanya merasakan tour tanpa sebuah study gitu kan. Kecuali kalau memang kita mengadakan kelas di sana untuk mengajarkan anak-anak itu bagaimana sih melukis 3 dimensi. Tapi di dalam museum ini anak-anak benar-benar hanya foto-foto, seru-seruan segala macam. Akhirnya kita kerjasamalah dengan museum-museum yang ada di sekitarnya. Museum sejarah, museum wayang, museum seni rupa, museum Bank Indonesia, museum Mandiri, kita kerjasama sama mereka dengan mengorbankan harga tiket kita, karena mereka harga tiketnya juga sudah cukup sangat murah lah. Mereka pelajar hanya Rp5.000, dewasa Rp5.000, pelajar Rp3.000 segala macam, yang nggak bisa diapa-apain lagi gitu kan. Akhirnya kita berani untuk mengurangi sampai dengan diskon 20%. Tapi kita bisa kerjasama sama mereka, dan pada akhirnya jadilah sebuah paket study tour, sebuah paket kunjungan wisata, dimana kalau seandainya sekolah bisa memilih mau kemana saja, minimal 2 museum yang akan mereka rasakan, yaitu museum di luar Magic Art dan satu museum yang lainnya, misalnya Magic Art, museum wayang, atau mereka bisa pilih Magic Art, museum sejarah, Magic Art segala macam. Bisa 3 Magic Art dan 2 museum lainnya, atau bisa 4 Magic Art dan 3 museum lainnya. Cuman yang keempat ini, yang paket ini kita nggak pernah rekomendasi. Yang kita rekomendasi adalah maksimal 3 museum. Karena waktu dan kita berurusan sama anak-anak. Anak-anak itu untuk kegiatan jalan-jalan, kegiatan wisata, kegiatan have, mereka itu punya batas maksimal kurang lebih hanya 7 jam. Setelah 7 jam mereka akan boring, mereka akan bete, mereka akan nangis. Kenapa saya bisa tahu itu? Karena saya dulu pernah kerja di satu tempat anak-anak di Pacific Place Jakarta yang mengajarkan tentang hal tersebut. Jadi anak-anak ini kalau diajak main udah lebih dari 7 jam, 8 jam, udah pasti nangis. Ada titik jenuhnya. Apalagi museum-museum di kota tua ini kan mereka harus jalan. Dari Museum Bank Indonesia mereka nyebrang jalan ke Museum Wayang, harus jalan lagi ke Museum Sejarah, ke Museum Seni Rupa, dan mereka akan lelah begitu sampai di kota ya capek banget. Nah, kalau 3 museum begitu sampai di kita oke lah, karena begitu nyampe di kita ngadem. Mereka udah capek-capek sana sini, nyampe di kita ngadem, kegiatannya foto-foto. Kalau seandainya anak kelas 3 sampai anak kelas 6 itu udah aman. Kenapa? Karena mereka rata-rata sudah punya HP sendiri atau sudah bisa membawa HP sendiri. Kalau anak kelas 2, kelas 1, kelas 2 atau TK itu biasanya harus didampingi orang tuanya. Dan biasanya kalau ada orang tuanya ikut, yang lebih seru adalah orang tuanya. Dan akhirnya juga museum-museum yang lain pun karena punya paketan selamat kita, membantu kita juga untuk mempromosikan gitu kan. Di Kota Tua sendiri punya ada namanya kotatua.co.id, Kotu ID, wisata Kota Tua. Mereka punya Instagram sendiri yang kita udah kerjasama sama mereka. Bukan kerjasama sih, kerjasama dalam bentuk pertemanan ya, tanpa ada benefit, tanpa ada segala macam ya. Yang pada akhirnya ketika saya posting di Instagram,
mereka pun akan membantu kita untuk merepost postingan kita seperti itu. Kebetulan saya mimin dari Magic Art 3D Museum. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah dengan adanya destinasi wisata 3D Museum 3D ini mempengaruhi lingkungan sekitar Kota Tua Jakarta itu, Pak? Selama adanya museum itu dibangun? Iya, seharusnya sih kalau menurut saya, kalau saya meng-GR-kan diri ya, seharusnya iya. Karena apa? Karena jumlah pengunjung kita sebelum pandemi ini cukup banyak. Bahkan ketika tahun baru atau musim lebaran itu kan pengunjung kita cukup oke banget, menggila, bisa dibilang seperti itu sebelum pandemi. Yang artinya apa? Yang artinya adalah ada niat pengunjung yang memang datang ke Kota Tua untuk datang ke tempat kita, seperti itu kan. Dan dari tempat kita mereka mungkin bisa jadi meneruskan ke area-area yang lain, atau bisa jadi sebaliknya, pengunjung yang mungkin mau datang ke museum-museum yang lain akhirnya ujung-ujungnya ke tempat kita. Cuman aku nggak tahu nih aku harus ngomongin apakah, cuman yang berdasarkan logika, ketika kamu datang ke Kota Tua, tujuan kamu adalah mau ke museum sejarah atau museum wayang, kamu pasti nggak akan membawa budget yang sedemikian besar, karena ketika kamu hanya ingin bermain ke sana. Kalau kamu benar-benar tujuannya mau ke sana, pasti kamu bawa budget yang cukup di sana untuk makan, yang terjadi saat ini ya, dan kamu nggak akan masuk ke museum 3 dimensi dengan nilai tiket yang seperti itu, begitu. Tapi ketika kamu punya niat untuk datang ke museum 3 dimensi, kamu pasti punya budget lebih untuk ke museum-museum yang lain, seperti itu. Dan kondisinya memang terjadi yang seperti itu, secara logikanya aja gitu kan. Tapi kalau dibandingkan berapa jumlah pengunjung museum sejarah, berapa jumlah museum wayang sama museum seni rupa, kita nggak ada apa-apanya. Karena nilai mereka masuk mereka Rp5.000 gitu kan. Kita untuk dewasa di harga Rp80.000, untuk anak Rp50.000, seperti itu. Sudah jauh banget ya kondisinya, tapi alhamdulillah cukup diterima. Ya, mahalnya cuma di luar, kalau udah masuk baru kesannya murah. Promosiin wisata Museum 3D Art sama Instagramnya boleh? Oke, yang belum datang ke BGK 3D Museum, datang foto-foto di sana. Yang pasti ketika kalian datang di sana, kalian akan mendapatkan satu investasi foto untuk sosial media kalian yang nggak akan habis selama 1 bulan. Oke, karena di sana ada 100 lukisan lebih di dalamnya. Kalian akan dapat experience yang cukup seru, dan lukisannya juga bukan cek-cek, benar-benar dilukis tangan oleh pelukis yang handal dan internasional, skalanya internasional levelnya. Untuk harga dewasanya di weekend itu Rp80.000, anak Rp50.000, untuk di weekday dewasa Rp60.000, anak Rp40.000. Kondisi harga itu akan terlihat, akan terdengar cukup mahal ketika kalian masih berada di luar dari museum 3D. Ketika kalian sudah masuk ke dalam, kalian sudah merasakan sejuknya di dalam, sudah mulai seru foto yang pertama, kedua kalian masih malu, ketiga masih malu, kelima, ketujuh, ke-8 kalian udah gak akan tahu malu tentang ekspresi kalian. Kalian akan tahu begitu kalian pintu keluar bahwa harga tersebut sangat worth it untuk kalian keluarkan dengan experience yang sedemikian bagusnya di dalam. Instagramnya Magic Art Jakarta _Kota Tua, sama Facebooknya juga seperti itu. Jangan lupa follow, karena di situ akan ada informasi-informasi terbaru dari Museum 3 Dimensi. Siap. Thank you. Makasih banyak Pak. Sama-sama, makasih banyak. Seru banget ini bicaranya. Sorry ya saya sesantai ini. Ibu dosen, saya benar kerja di Museum 3 Dimensi sebagai marketing manager. Kalau ibu dosen nggak percaya, ibu dosen bisa main ke sana. Saya kasih free ibu dosen untuk masuk. Mantap. Mahasiswanya nggak free, Pak? Mahasiswanya nggak free. Oke deh. Oke, sekian perbincangan kita mengenai wawancara pengelola dari Museum 3D Art. Thank you. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.